Di kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Gradius Master of MA. Film Kungfu Mandarin ini merupakan salah satu film kungfu terbaru yang memiliki cerita silat yang seru dan juga penuh dengan drama. Baik, kita langsung saja pada alur cerita film Kungfu Gradius Master of MA ini. Film ini menceritakan tentang kisah 7 murid perguruan MA, yaitu sebuah perguruan kungfu kuno yang sering muncul dalam dunia persilatan. Perguruan MA ini didirikan oleh seorang pendekar wanita yang bernama Guo Xiang. Guo Xiang sendiri adalah anak ketiga dari Guo Jing, yaitu tokoh utama film pendekar pemanah Raja Wali. Perguruan Imai ini khusus menerima murid perempuan saja. Nah, di perguruan Imai ini terdapat 7 murid utama yang merupakan generasi kedua MA. Mereka adalah 7 pendekar pedang MA. Di antaranya yaitu dimulai dari kakak pertama sampai dengan kakak ketujuh. Adapun nama ketujuh senior pendekar pedang MA yaitu kakak pertama bernama Wei Qing. Kakak kedua disebut Lao Er. Kakak ketiga dipanggil sebagai Lao Shan. Kakak keempat bernama Bai Xiao Xiao atau juga sering dipanggil sebagai Lao Xi. Kakak kelima bernama Yi Huan, dipanggil sebagai Lao Wu. Kakak keenam bernama Liu Mei, dipanggil sebagai Lao Liu. Dan ini yang terakhir, kakak ketujuh bernama Li Erhuan, dipanggil sebagai Lao Qi. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pertarungan ujian kelulusan salah satu dari 7 bersaudara MA, yaitu saudara mereka paling kecil yang kita panggil saja kakak ketujuh Li Erhuan. Dalam pertarungan itu, kakak ketujuh lulus dan dinyatakan secara resmi menjadi salah satu dari 7 pendekar senior MA dan berhak atas pedang Long Yuan. Ketujuh saudara seperguruan ini nantinya diwajibkan melatih jurus formasi 7 pedang alam baka perguruan MA. Pada suatu saat, banyak murid MA yang mengalami wabah seperti keracunan yang belum diketahui penyebabnya, termasuk saudara ketiga yaitu Lao Liu dan guru mereka. Sehingga akan didatangkanlah seorang pendekar muda dari Wudang yang bernama Bai Yuanming untuk membantu mengatasi wabah keracunan ini. Sementara itu, guru mereka akan melakukan meditasi selama setahun penuh untuk mengobati luka dalamnya. Dan selama gurunya meditasi, gurunya berpesan kepada 7 muridnya bahwa 4 tetua akan mengadakan pemilihan wakil pemimpin, yang mana akan diseleksi dari ke-7 murid senior MA, yang nantinya bertugas penuh mengambil tanggung jawab selama gurunya meditasi. Dan juga akan diwarisi ilmu teknik Yanxi. Ilmu teknik Yanxi yaitu jurus rahasia tertinggi ilmu perguruan MA. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya pendekar Bai pun datang ke MA dan langsung membantu mengobati penyakit keracunan yang dialami kakak keenam mereka. Di sini terlihat kakak ketujuh sangat mencurigai Bai, namun saling memperlihatkan ketertarikan di antara mereka. Pendekar Bai tinggal beberapa hari di perguruan MA sekaligus untuk menyelidiki penyebab wabah keracunan itu. Dan ditemukanlah bahwa penyebab dari racun tersebut adalah air minum yang banyak mengandung zat dari buah ara. Dalam setiap momen, terlihat hampir semua murid MA keheranan melihat Bai Yuanming karena ia adalah pendekar yang ganteng dan semua murid MA baru pertama kalinya melihat seorang pria. Setelah kakak keenamnya sembuh, maka pemilihan wakil pemimpin seperti yang dititahkan gurunya dengan dilaksanakan pertarungan adu pedang di antara ke-7 murid senior MA dilaksanakan di halaman utama.
Pertarungan berlangsung cukup seru dan cukup sengit, saling bertukar jurus. Namun dari ketujuh bersaudara Emei sebenarnya terlihat ada yang tidak begitu berambisi menjadi wakil pemimpin, seperti kakak keempat mereka. Namun ada juga yang berambisi sekali, yaitu kakak kedua dan kakak kelima. Saat pertandingan berlangsung, terdapat seorang murid junior melaporkan kepada guru mereka, empat tetua, bahwa terdapat seorang pria dari perguruan sebelah, yaitu perguruan Guanzhen, yang mengalami keracunan karena digigit ular dan sekarang sedang ditolong serta dibawa masuk untuk dirawat di Emei. Kemudian kakak pertama dan kakak kelima menggunakan tenaga dalamnya untuk membantu mengeluarkan racun dari pria tersebut. Setelah racun dikeluarkan, kakak kelima ditugaskan kembali untuk menjaga pria tersebut. Dari sinilah kemudian kisah tipu daya dari pria tersebut dilancarkan kepada kakak kelima. Karena pria tersebut merupakan putra raja yang menyamar ke Emei untuk mencuri ilmu Yanxi, yaitu ilmu rahasia milik Emei. Di sini saya sedikit bocorkan. Sebenarnya pria itu adalah seorang pangeran kerajaan yang menyamar dan mengaku sebagai murid dari perguruan Guanzhen. Tujuannya adalah untuk mencuri ilmu rahasia perguruan Emei, yaitu teknik Yanxi yang akan dia pakai untuk menggulingkan kekaisaran yang sah, sebagai balas dendam akibat ayahnya yang tidak diakui oleh kaisar. Dan pria itu mengaku sebagai murid Guanzhen karena dulunya Emei berhutang budi pada perguruan Guanzhen, sehingga apapun yang terjadi pada murid Guanzhen, gurunya pernah berjanji akan membantu bahkan sampai mati pun. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Pada saat 7 senior Emei melaksanakan latihan pedang formasi Emei, pria itu sengaja mengintip. Namun saat diketahui oleh kakak ketujuh, pria itu mengaku sedang mencari air karena kehausan. Akhirnya kembali kakak kelima ditugaskan untuk mengantar pria tersebut. Dan disinilah pria itu merayu kakak kelima dan berjanji akan membantunya menjadi wakil pemimpin, bahkan ketua Emei. Dan kakak kelima pun terkena rayuannya, bahkan menyerahkan kehormatannya malam itu juga. Bahkan besoknya pria ini juga menghasut kakak kedua, bahkan ia akan membantunya menjadi wakil pemimpin. Namun ia harus menyingkirkan saingannya seperti kakak keenam dan kakak keempat. Namun kejadian itu dipergoki oleh pendekar bayi yang juga tahu kalau pria itu bukan dari perguruan sebelah, namun seseorang yang sedang menyamar. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka, yang mana pria itu sengaja mengalah dan terluka, kemudian menuduh bayi menodai kakak kelima pada saat kakak ketujuh dan keenam datang ke sana. Bahkan kakak kelima datang ke sana mengatakan kalau ia memang dinodai oleh pendekar bayi. Pada suatu waktu, pendekar bayi difitnah lagi mengintip kakak ketujuh mandi. Lalu ia diminta untuk meninggalkan Emei secepatnya oleh kakak pertama. Namun kakak keempat memiliki firasat lain. Ia menaruh curiga pada kakak kedua, dan akhirnya malah senior keempat keracunan dan mati saat ia sedang mandi. Hal ini ternyata dilakukan oleh pria penyamar itu akibat diberitahu oleh kakak kelima bahwa kakak keempat mereka mungkin mengetahui rencana buruk mereka. Saat pendekar bayi akan siap-siap pergi, secara tak sengaja ia melihat bayangan dari kamar kakak keenam dan ia masuk ke sana. Namun malah ia tak sengaja melihat bahwa kakak keenam telah mati akibat lehernya disayat pedang. Dan tentu saja akhirnya ia dicurigai membunuh kakak keenam. Lalu ia diasingkan atau dikurung di ruang bawah Emei. Namun saat itu kakak ketiga merasakan kejanggalan saat melihat kematian kakak keenam, yaitu ia melihat leher kakak kelima sedikit terluka. Esoknya kakak ketiga dan kakak ketujuh kemudian memintai pertanggungjawaban kakak kelima yang akhirnya
Dia mengaku dan kakak ketujuh pun ditugaskan untuk menjemput kembali pendekar bayi di ruang bawah Emei. Sedangkan kakak ketiga mengantar kakak kelima untuk dilaporkan ke kakak pertama. Namun, dalam perjalanan kakak ketiga kemudian ditusuk oleh kakak kedua yang datang membantu kakak kelima. Kakak kedua beranggapan bahwa adik kelimanya adalah sekutunya yang akan membantunya menjadi wakil pemimpin. Setelah kakak saudara ketiga pergi, datanglah kakak pertama mereka. Memergokinya telah membunuh saudara ketiga mereka dan terjadilah pertarungan. Namun, akhirnya kakak pertama kalah setelah kakak kedua dibantu oleh pria yang sedang menyamar itu. Setelah kakak kedua merasa telah berhasil mengalahkan kakak pertamanya, dan saat ia beranjak pergi menuju ke ruangannya, malah ia ditangkap oleh semua pendekar Emei dipimpin oleh kakak kelima yang telah membocorkan kalau ia telah membunuh kakak ketiga demi ambisinya menjadi wakil pemimpin. Jadi, di sini sebenarnya kita ketahui bahwa kakak kelima juga memiliki tipu muslihat untuk menjadi wakil pemimpin setelah dihasut oleh pria yang sedang menyamar itu tadi. Akhirnya, kakak kelima dipilih menjadi wakil pemimpin dan saat akan dilantik, mendadak semua murid Emei mengalami keracunan. Ternyata semuanya telah diracun oleh pria itu dan dengan santainya ia mengambil kitab ilmu Yanxi. Namun, saat dia keluar ruangan, dia telah ditunggu oleh kakak ketujuh bersama pendekar Bai. Dan saat itu juga muncul kakak kedua yang telah sadar dari ambisinya dan telah diperdaya. Begitu juga muncul kakak pertama yang sebelumnya dikira telah mati saat bertarung dan jatuh ke dalam jurang. Namun tak disangka-sangka sebenarnya ia selamat setelah tersangkut pada sebuah pohon di jurang itu. Akhirnya pria itu dilawan dengan formasi 7 pedang Emei. Namun karena kurang personil lagi 3 orang, maka kakak ketujuh pun dengan ilmu Yanxi yang asli yang telah ia kuasai karena diajarkan oleh guru Emei semenjak kecil, berhasil menduplikatkan kakak ketiga, kakak keempat, dan kakak keenam. Seolah-olah mereka itu hidup kembali dan ikut bertarung dalam formasi 7 pedang Emei. Setelah pertarungan yang cukup lama, cukup sengit, karena pria tersebut susah untuk dikalahkan, maka dibantu juga oleh pendekar Bai. Pada suatu saat, kakak kelima berhasil membutakan mata pria itu dengan jurus pedangnya yang mampu mengeluarkan senjata rahasia berupa jarum. Dan pria tersebut akhirnya dikalahkan. Pada akhirnya, kakak kelima bersedih dan menyesali perbuatannya dengan bermeditasi. Karena memang kakak tujuh lah yang telah menguasai ilmu rahasia Emei, yaitu teknik Yanxi. Maka dialah yang berhak menjadi wakil pemimpin Emei. Dan pada akhir film diperlihatkan Erhuan secara resmi dilantik, sementara itu pendekar Bai Yuanming kembali ke perguruan Wudang karena tugasnya juga telah selesai. Demikianlah akhir cerita film ini, yang mana selanjutnya perguruan Emei menjadi legenda dan selalu diperhitungkan dalam persaingan dengan perguruan lain seperti Wudang dan Kunlun. Mudah-mudahan alur film ini bisa memberikan hiburan kepada Anda semuanya yang telah menonton video ini. Dan juga kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.